Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kasino. Di situ, ada seorang pemain yang sekretaris menaris menang tanpa kalah sedikit pun. Di mana sang manajer kasino pun memperbesar kamera pengawasnya untuk memastikan siapa itu. Dan setelah melihat cincin yang terus dimainkannya, sang manajer pun akhirnya sudah bisa memastikan bahwa pria itu adalah seorang pemain yang tidak akan pernah kalah dalam permainan apapun. Tidak memiliki foto identitas yang jelas, tapi namanya sangat terkenal dan disegani oleh para pemain dunia perjudian. Dialah sang dewa judi, Ko Chun. Saat ini Ko Chun tengah ditantang oleh seorang pemain dari Jepang yang ingin menguji seberapa hebat kemampuannya. Di mana permainan pertama adalah Mahjong, yang saya pribadi tidak terlalu paham bagaimana sistem permainannya. Yang pada intinya Ko Chun bisa dengan sangat lihai memenangkan permainan pertama tersebut. Permainan kedua adalah permainan dadu, di mana si pria Jepang ini bertukar posisi dengan anak buahnya, yang memang seorang pemain dadu profesional. Yang jika dilihat dari tato dan gerakan tangannya, jelas dia bukanlah pemain dadu yang biasa-biasa. Saat itulah kita akan melihat betapa tajamnya insting seorang god of gambler, di mana julukan yang disandangkan padanya jelas bukan sekedar isapan jempol belaka, karena telinganya jelas lebih peka dari orang normal. Yang membuat Ko Chun sudah bisa menebak hasil dari kocokan wanita tersebut. Giliran Ko Chun yang bermain, dia pun meminta kocokannya diganti dengan yang lebih berat dan lebih keras. Yang mana kocokan seorang pria sejati jelas lebih cepat dan lihai dari kocokan seorang wanita. Sampai-sampai membuat satu dadu hancur, yang menghasilkan kemenangan telak bagi Ko Chun. Tantangan tersebut ternyata bukan tanpa alasan, di mana pria Jepang ini faktanya ada maksud tersembunyi, yakni meminta bantuan kepada Ko Chun untuk mengalahkan seorang gambler asal Singapura, yang telah membuat ayah si pria Jepang ini bangkrut dan tewas karena bunuh diri. Karena Ko Chun adalah tipikal orang yang tidak tegaan, apalagi si pria Jepang ini sempat akan bunuh diri juga. Akhirnya Ko Chun mau membantunya, dan sebagai hadiah, si pria Jepang pun memberikan bodyguard terbaiknya, yakni seorang pria Vietnam bernama Long. Kita panggil saja Dragon ini orangnya, di mana Dragon yang memiliki basic di militer pun ditugaskan untuk menjaga dan melindungi Ko Chun sampai tiba waktunya pertandingan. Sementara itu, kita akan dibawa ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah tempat judi kecil-kecilan yang di situ ada seorang gambler amatir bernama Michael Chen, di mana si Chen sering sekali kalah dan sudah tahu kalah, tetapi tetap saja selalu datang ke situ. Sore harinya, si Chen pun terlihat sedang bersama pacarnya yang bernama Zen, di mana saat mereka sedang berjalan di jalan kecil, muncullah seorang pria India yang membawa 2 ekor anjing galak yang membuat Zen ketakutan. Sudah tahu salah, tetapi enggan untuk meminta maaf. Alhasil, si Chan bersama sahabatnya pun berencana untuk mengerjai si pria India dengan membuat sebuah jebakan supaya dia terjatuh dan terguling, di mana pagarnya sengaja ditaruh kaleng agar saat dia jatuh mereka bisa mengetahuinya. Kembali ke Ko Chun yang sedang melihat anak didiknya bermain bersama beberapa gambler profesional yang salah satunya adalah pria kaya bernama Nam. Di mana saat anak didiknya terus mengalami kekalahan, Ko Chun pun memutuskan untuk turun tangan, yang membuat para gambler ini sedikit agak ketar-ketir. Sebagai seorang god of gambler, Ko Chun nyatanya tidak selalu serius dalam setiap permainan. Bahkan ketika kartunya jelek, Ko Chun dengan santainya menggos para gambler ini dengan menaikkan taruhannya, yang secara mengejutkan membuat para gambler ini mundur tanpa tahu bahwa kartu Ko Chun benar-benar sangat jelek. Permainan pun terus berlanjut sampai tersisa Ko Chun dan Nam, di mana Nam yang gengsian dan tidak mau kalah pun nekat menaikkan jumlah taruhannya melebihi yang ada di meja, yang pada akhirnya membuat Nam harus menyesal karena mengalami kekalahan dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar. Ko Chun yang sudah paham watak Nam pun sadar betul jika Nam pasti tidak akan ikhlas dengan kekalahannya. Sehingga Ko Chun sengaja memerintahkan sopirnya untuk pulang duluan, sedangkan dirinya akan pulang naik kereta api. Dan benar saja,
Nam pun menugaskan anak buahnya untuk mencegat mobil Ko Chun. Yang ketika berhasil dicegat, si sopir pun terpaksa buka suara bahwa Ko Chun telah naik kereta api. Saat itulah kita akan melihat kemampuan si Dragon, di mana dia mampu menghajar beberapa orang anak buah Nam dengan cukup mudah, yang menandakan bahwa Dragon bukanlah orang yang sembarangan. Khawatir dengan anak buah Nam yang lain, Ko Chun pun menugaskan Dragon untuk mengurusi sisanya. Sedangkan dia sendiri memutuskan turun di sebuah tempat terpencil di pinggiran kota, yang ternyata itu adalah jalanan kecil yang sering dilewati si Chan. Yang secara kebetulan ada si pria India bersama dua anjing galaknya. Entah anugerah seperti apa yang dimiliki Ko Chun sampai-sampai bisa membuat dua anjing galak ini ketakutan. Namun ketika Ko Chun akan melanjutkan perjalanan, dia pun tak sengaja menginjak jebakan yang dibuat oleh si Chan, hingga membuatnya terguling dan kepalanya terbentur batu. Merasa ini tanggung jawabnya, si Chan pun terpaksa membawa Ko Chun ke rumah kumuhnya. Di mana saat mereka memeriksa dompetnya, di sana tidak ada KTP atau nomor kerabat yang bisa dihubungi. Sehingga si Chan dan kawan-kawan terpaksa harus mengurusinya, sampai Ko Chun benar-benar pulih kembali. Tak disangka insiden tersebut ternyata membuat Ko Chun mengalami amnesia dan juga memiliki kepribadian seperti seorang anak kecil. Di mana kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh si Chan dengan mengajak Ko Chun ke tempat judi. Walaupun Zen melarangnya, si Chan tetap membawanya karena Ko Chun masih memiliki uang simpanan terakhir yang dibawanya. Kepada si bos pemilik tempat ini, si Chan mengaku bahwa dia membawa sepupunya dari luar negeri yang cukup kaya raya. Sehingga tanpa ragu, si bos pun bersedia menerima tantangan si Chan untuk bermain kartu dengan Ko Chun. Satu hal yang menarik dan tidak hilang dari Ko Chun adalah dia hobi memakan coklat. Lebih tepatnya coklat yang dibungkus dengan plastik keemasan. Walaupun sekarang dia sedang hilang ingatan, Ko Chun tetap hobi memakan coklat favoritnya. Saatnya bermain. Sekan dan SI, sahabat pun teras menggapitnya dan memberitahu, supaya kokan bermain hati-hati, dan jangan asal menaikkan jumlah terahan. Di mana si bos yang melihatnya pun lama-lama menjadi kesal dan menyuruh mereka berdua untuk diam saja dan biarkan Ko Chun bermain sendiri. Dan hebatnya adalah meskipun Ko Chun sedang hilang ingatan, kemampuan insting dan tingkah kepekaannya sebagai seorang dewa judi ternyata tidak ikut hilang. Di mana pada momen ini wajah Ko Chun terlihat sangat serius, seperti sedang benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya. Yang akhirnya membuat si Chan dan kawan-kawan untung besar dari permainan tersebut. Kemenangan itu pun membuat si Chan dan kawan-kawan menjadi penasaran tentang siapa sebenarnya si Ko Chun ini. Sehingga setiap apapun yang dia lakukan pasti dalam judi pasti untung. Keputusan yang dia ambil pasti selalu benar. Ujian esai pasti dia selalu dapat nilai 100. Nah, dalam uji coba ini Ko Chun terbukti mampu merubah kartu yang ada di tangannya. Entah bagaimana caranya. Tetapi ketika si Chan sengaja menyembunyikan dua kartu, yakni 3 sekop dan 3 diamond, secara mengejutkan kartu 3 diamond tiba-tiba pindah ke Tangan Koken, yang pada saat bersamaan merubah kartu yang ada pada tangan temannya menjadi King Diamond. Luar biasa. Dari situ si Chan dan kawan-kawan pun terus memanfaatkan Ko Chun dengan bermain judi di tempat yang berbeda. Hingga akhirnya mereka berhasil meraup keuntungan yang sangat banyak dan mampu membeli sebuah mobil untuk pertama kalinya. Karena mereka terlalu berfoya-foya, uang hasil kemenangan pun langsung ludes dalam sekejap. Sehingga si Chan memutuskan untuk meminjam uang kepada seorang rentenir yang berteman baik dengan Boboho. Beliau bernama Agus si Kemis. Tak ingin membuang waktu, si Chan pun langsung mengajak Ko Chun ke sebuah tempat judi. Di mana Ko Chun yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya, pun nampak ogah-ogahan untuk bermain. Sehingga si Chan meminta sahabatnya untuk membeli beberapa coklat yang diinginkan oleh Ko Chun. Saat keluar dari toilet, si Chan pun sangat dibuat terkejut saat mengetahui Ko Chun telah menghabiskan seluruh uang taruhannya. Yang dimana hal itu adalah bentuk kekesalan Ko Chun yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya. Alhasil,
Si Chan yang kesal pun meninggalkan Ko Chun di pinggir jalan. Di mana saat si Chan akan pulang, dia pun tak tega jika harus meninggalkan Ko Chun sendirian. Sehingga dia memutuskan untuk kembali dan mengajak Ko Chun untuk pulang bersamanya. Karena takut ditagih oleh si kumis, si Chan pun membawa Ko Chun pindah ke sebuah rumah bordil milik salah satu temannya. Di mana si kumis mengetahui tentang hal tersebut dan mengirim anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Terjadi kejar-kejaran di samping gedung yang sedang dibangun. Di mana si Chan memilih lari dan atraksi mendadak di antara bambu. Meski akhirnya dia berhasil tertangkap juga. Esoknya Jin pun datang ke tempat si kumis untuk meminta si Chan dilepaskan. Di mana Jin mengatakan bahwa dia sudah membawa seseorang yang akan menjadi jaminan untuk si Chan, yaitu sang God of Gambler Ko Chun. Kumis pun meminta Ko Chun untuk menunjukkan kemampuannya. Yang mana pada awalnya Ko Chun mengalami kesulitan hanya untuk memainkan setumpuk kartu. Tetapi ketika coklat favoritnya sudah masuk ke mulut, jangankan memainkan kartu, memainkan sebilah pisau saja dia bisa sangat lihai. Sampai-sampai membuat kumis ketakutan. Setelah si Chan berhasil dilepaskan, kita akan dibawa ke rumah Ko Chun. Di mana di situ, ada seorang wanita cantik bernama Bao Bao, yang merupakan kekasih dari Ko Chun. Dan tak lama muncul ajudan atau orang kepercayaan Ko Chun bernama panggil saja Oman. Ternyata selama ini Oman merupakan dari dalam, Daging Musa dalam selamat. Oleh karena dia memiliki rasa iri terhadap kesuksesan yang dimiliki oleh Ko Chun. Sehingga dengan tidak adanya Ko Chun saat ini membuat Oman mulai memiliki niat jahat. Yakni ingin menguasai semua harta Ko Chun dan juga memiliki kekasihnya, yakni Bao Bao. Saat itulah Oman berusaha untuk memaksa keintiman Bao Bao. Namun karena Bao Bao masih punya harga diri dan tidak ingin memberikan kesuciannya secara gratis dan cuma-cuma, Bao Bao pun memilih untuk loncat dari kamar. Yang membuat dia tewas saat itu juga. Dan sialnya alat perekam suara milik Bao Bao pun berhasil diketahui oleh Oman. Yang kasetnya langsung dibakar. Sehingga satu-satunya barang bukti yang akan mengungkap kejahatannya pun sekarang sudah tidak ada. Yang alhasil membuat Bao Bao harus mati secara sia-sia. Dan betapa gila si Oman ketika dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Sinam. Di mana Oman meminta Nam untuk mengerahkan sumber daya dan pasukannya untuk mencari dan membunuh si Ko Chun. Sehingga hartanya akan dibagi dua antara Nam dan si Oman. Kembali ke si Chan dan Ko Chun yang didatangi oleh Dragon. Awalnya mereka menganggap jika Dragon adalah orang yang jahat yang ingin membunuh Ko Chun. Tetapi ketika muncul para penjahat utusan Sinam, disitulah Dragon membuktikan bahwa dirinya adalah seorang bodyguard yang setia terhadap bosnya. Baku tembak dan kejar-kejaran pun terjadi, yang membuat mereka semua berpencar. Di mana Ko Chun yang ketakutan mendengar suara berisik tembakan pun memilih untuk bersembunyi dan menjauhkan diri dari konflik, yang justru mempertemukan dia dengan si Oman, yang sadar jika Ko Chun sudah hilang ingatan. Sehingga Oman memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga. Tapi tiba-tiba Si Chan berhasil membuat Oman tak sadarkan diri. Ketika Ko Chun lari ke arah lain, di situ ada Dragon yang sedang kesulitan. Bahkan nyaris tewas jika saja tidak ada yang menolongnya. Di mana saat Dragon meneriaki Ko Chun untuk mengambil sebuah pistol, disitulah sedikit ingatan Dewa Judi pun muncul. Dan setelah membantai habis semua penjahat, Ko Chun yang kembali ke anak kecil pun seketika terkejut dan segera lari dari sana. Di mana dia tak sengaja tergelincir yang membuat kepalanya terbentur. Dilanjutkan dengan ditabrak mobil yang membuat kepalanya double kill hingga akhirnya dia tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Akibat insiden tersebut, Ko Chun akhirnya bisa mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Di mana saat siuman, di situ sudah ada si Oman yang mengatakan bahwa selama Ko Chun menghilang, Bao Bao mengalami depresi berat yang membuat dia akhirnya nekat bunuh diri dengan loncat dari kamar atas. Padahal kita semua tahu bahwa kelakuan si Oman ini telah dusta dan telah menjadi seorang pengkhianat yang tidak tahu diuntung. Saat itulah muncul si Chan yang langsung menyerang si Oman. Namun,
Karena Kochun tidak ingat dengan apa yang terjadi kemarin, bahkan si Chan ini justru dibawa para petugas dan dianggap sebagai orang yang gila. Setelah pulih, Kochun pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih. Yang biasanya selalu ada bau-bau yang menemani, kini dia harus sendirian dan kedinginan tanpa ada kehangatan yang selalu diberikan oleh bau-bau sebelumnya. Oman sendiri sedang bersama Nam untuk menjalankan rencana baru mereka. Anda ingat dengan si pria Jepang yang meminta Kochun untuk bertarung dengan seorang gambler dari Singapura? Ya, ternyata Nam mengenal dekat gambler tersebut. Beliau bernama. Kita panggil Haji Udin. Duel Kochun dan Haji Udin ternyata sudah tersebar kemana-mana. Di mana para judi mania melakukan taruhan pada pertarungan akbar tersebut yang pastinya akan menghasilkan lebih banyak cuan. Nah, barulah setelah Haji Udin berhasil menang dalam duel itu, Nam akan membunuhnya sehingga keuntungan mereka akan jadi double. Taruhan menang, harta Kochun pun juga akan dikuasai. Dan untuk memastikan kemenangan Haji Udin, Oman sudah memesan sebuah kacamata khusus berikut dengan kartunya. Di mana kacamata tersebut memiliki teknologi yang bisa membuat pemakainya melihat tembus pandang sehingga dewa judi sekalipun tidak akan memiliki peluang untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Pertandingan sendiri akan diadakan di sebuah kapal pesiar di mana si Chan yang khawatir dengan keselamatan Kochun pun nekat menyamar sebagai pramusaji, mencoba kembali menjelaskan bahwa Oman, orang kepercayaannya, telah berkhianat dan berniat jahat kepadanya. Dan apabila si Chan benar-benar serius dengan semua perkataannya, Kochun akan mengobrol dengannya setelah pertandingan selesai. Dan sementara itu, si Chan diizinkan untuk ikut masuk dan diminta untuk diam dan menunggu sampai pertandingan beres. Dan inilah final battle sang God of Gambler. Permainan pun dimulai dengan masing-masing dari kedua belah pihak yang memeriksa kartunya. Yang tentu saja Oman, sang pengkhianatlah yang akan memeriksa kartu-kartu tersebut yang sudah jelas itu merupakan kartu khusus yang telah disetting sebelumnya. Tidak melibatkan deposit 1 atau 2 perak, permainan ini akan melibatkan uang puluhan juta. Tapi bukan rupiah, melainkan dalam bentuk mata uang dolar yang Kochun sendiri dimodali oleh si pria Jepang yang memang memiliki dendam pribadi kepada si Haji Udin yang jahat tersebut. Babak pertama pun dimulai dengan uang taruhan $10.000 di mana Haji Udin yang bisa melihat setiap kartu pun jelas bisa menebak dengan mudah. Sehingga ketika kartunya jelek, Haji Udin pun memilih untuk mundur pada babak pertama tersebut. Babak kedua permainan pun semakin sengit, di mana Kochun yang percaya diri pun menaikkan taruhan hingga $10 juta atau sekitar IDR 180 miliar rupiah. Dan, enggak tuh? Yang jumlah tersebut sangat-sangatlah banyak. Bahkan gak tahu kapan bisa YouTube ini bisa monet serta jikalau monet uang tersebut mustahil terkejar. Dan lagi-lagi Kochun kalah dalam babak kedua ini. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Haji Udin dengan kacamatanya jelas memiliki peluang kemenangan sebesar 100%, bahkan melawan seorang dewa judi sekalipun. Babak terakhir tepat saat sedang pembagian kartu. Kochun pun langsung menutup kartunya ketika si Haji sedang menyalakan cerutu, sehingga satu kartu tersebut jelas tak bisa dilihat oleh Haji Udin, yang membuat Kochun memiliki sedikit peluang untuk bisa menang. Karena modal dari si pria Jepang sudah habis, Kochun pun nekat menaruhkan sertifikat rumah dan semua aset barang berharganya yang nilainya lebih dari 700 miliar rupiah milik pribadinya. Sehingga Haji Udin yang merasa percaya diri pun ikut dengan taruhan tersebut, sehingga sekarang adalah babak penentuan untuk melihat siapakah orang yang akan menangis pada pertandingan ini. Dan alangkah terkejutnya semua orang saat melihat kartu terakhir milik Kochun adalah As, yang berarti dia memiliki kartu sempurna, yakni 4 kartu AS. Saya tidak paham permainan poker, jadi kurang tahu nama untuk jenis kartu seperti ini. Yang jelas Kochun berhasil memenangkan babak terakhir ini, yang membuat semua harta Haji Udin ludes sampai tak tersisa. Tak hanya itu, Kochun akhirnya membuka sebuah fakta bahwasanya kacamata khusus milik Haji Udin ternyata dibuat sekitar 2 tahun yang lalu, sehingga kacamata tersebut termasuk barang lama.
di mana Kochun sendiri memakai alat yang sama buatan Jerman yang dibuat dalam bentuk soft lens, seharga lebih mahal dari milik Haji Udin. Saat itulah, Kochun berbeza kepada Oman dengan mengatakan, dasar pengkhianat kamu, lalu memberikan sebuah pistol mainan. Sehingga ketika Oman dikira akan membunuh Haji Udin pun dengan cepat mengeluarkan pistol dan menembak si Oman hingga dia tewas saat itu juga. Di saat itu pula lah muncul si Dragon, yang langsung menodongkan pistol kepada mereka semua. Di mana Kochun yang cerdas pun telah merencanakan semua ini untuk membalaskan dendam si pria Jepang kepada Haji, sekaligus membalaskan dendam pribadinya atas kematian Bao-Bao, yang ternyata sudah diketahui sejak awal berdasarkan kaset rekaman yang tidak semuanya terbakar pada malam itu. Setelah semua berakhir, si pria Jepang pun sangat berterima kasih kepada Kochun yang telah membuat Haji Udin miskin dan akan dipenjara. Di mana saat Kochun akan diberi sebagian uang dari kemenangan tersebut, Kochun pun menolaknya dan hanya ingin dibelikan satu coklat favoritnya dan juga ingin agar Dragon menjadi bodyguard sekaligus orang kepercayaannya yang baru. Saat itu jugalah si Chan memanggil Kochun. Namun dengan kembalinya ingatan dia dan kehidupannya sebagai seorang god of gambler, mustahil bagi dia untuk bisa mengingat si Chan yang bukan siapa-siapa. Sehingga ya sudahlah, mungkin ini nasibnya. Si Chan pun kembali ke kehidupannya seperti biasa, yakni seorang pengangguran yang suka main judi, yang untuk rokok satu batang saja dia tidak punya, apalagi untuk modal bermain judi. Dan tiba-tiba muncullah Kochun bersama nenek si Chan yang sudah dibelikan kalung emas 50 gram. Di mana Kochun selama ini pura-pura tidak mengingatnya, sampai rencana balas dendamnya selesai. Dan mulai sekarang si Chan dijadikan murid sekaligus partner yang memiliki potensi untuk bisa melanjutkan gelarnya sebagai dewa judi selanjutnya. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini sudah sangat jelas dan sudah sangat sering disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama, yaitu jangan main judi. Judi tiada artinya. Ingat permainan judi atau pertaruhan hanya untuk dewa judi seorang. Bagi kita itu adalah sebuah tindakan mati konyol. Jangan berharap, jangan tertipu, itu semua hanya rekayasa menuju sukses nyata. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta. I Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji kau takkan ku sakiti, sejuk sepi sedan dan tanyakan bintang